Pergilah gaji, kejarlah keinginanku. Tomica Ino Hot Wheels baru. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Grady, dan karena kondisi di luar ini masih belum kondusif ya, jadi gue belum berani beraktivitas di luar rumah. Jadi sekarang saatnya yang tepat untuk nge-review diecast. Oke, sekarang kita langsung mulai aja dari yang pertama ya. Pertama gue suka itu Tomica. Jadi kita mulai dari Tomica. Gue ada ini, Ferrari F40. Tapi warnanya biru, ya. Kalau kalian lihat ini, boxnya dia warna merah. Berarti dia yang special edition gitu, yang nggak banyak di pasaran sebenarnya. Dan ini gue belinya waktu itu di Jepang. Jadi tahun lalu ya. Gue kan Oktober itu pergi ke Tokyo Motor Show. Nah, itu sekalian gue jajan juga sebenarnya. Nanti abis ini gue mau bikin satu video khusus lagi sih. Apa aja yang gue beli di Jepang itu. Karena banyak barang aneh-aneh di sana. Oke, ini yang pertama kita buka ya. Nah, ini salah satu Ferrari yang jadi favorit gue. Karena ini tuh Ferrari terakhir yang di-approve sama Enzo Ferrari, sama pendiri Ferrarinya sendiri gitu, sebelum dia akhirnya meninggal. Dan kalau kalian lihat di sini, ternyata wow. Ini kap mesinnya di bagian belakang ya, jadi itu bisa dibuka tuh. Bukanya setengah body gitu, memang benerannya kayak gini. Ini keren banget ya, dan detailnya juga lumayan nih. Cuman sayang di sini menurut gue peleknya memang kayak yang asli, dia gaya-gaya borbet gitu, cuman detailnya kurang ya, dia kayak nggak bolong gitu. Tapi mungkin memang bikinnya susah banget ya bolong-bolong, soalnya ini peleknya memang bentuknya agak rumit sih bagian pinggir-pinggirnya situ. Ada nggak sih Ferrari F40 warna biru? Gue kayaknya nggak pernah lihat. Oke, ini yang pertama, kita taruh sini ya. Terus yang kedua, gue masih di Tomica. Kita ada Ferrari Dino 246 GT. Cerita-cerita mengenai mobil ini ya, si Dino ini. Dino itu nama anaknya Ferrari ya, cuman dia tuh mati muda. Nah, mobil ini didedikasikan buat anaknya si Enzo itu, si Dino namanya. Wah, ini gue suka. Ini gue suka. Gila detailnya. Ini cakep deh. Kalian kelihatan nggak? Ini ingetin gue sama game dulu arcade di Time Zone tuh ada Outrun, namanya Outrun 2. Itu mobil Ferrari semua tuh. Nah, ini salah satu mobil favorit gue. Karena bentuknya keren aja gitu untuk sebuah Ferrari gitu. Ini lekukannya tuh seksi gitu, cakep banget. Cuma yang ini dia nggak bisa dibuka kap mesin nih. Iya. Kap mesinnya nggak bisa dibuka, bagasinya juga nggak bisa dibuka. Dan dia lampunya tuh yang bening gitu ya, bukan dicat silver gitu. Jadi lebih bagus kalau kayak gini. Berikutnya kita ada Ferrari lagi. Ini Ferrari 512BB. Masih Tomica Premium juga. Kita buka ya. Nah, ini Ferrari 512BB. Oh, dia sama kayak F40 nih kayaknya. Bisa dibuka nih kap mesinnya. Bisa! Wih, keren. Nah, dia tuh bukanya begini ya. Kap mesinnya jadi bukanya ke belakang gitu. Kayak Lamborghini Miura gitu. Bisa dinaikin dulu, baru dibuka. Jadi bisa dibuka sampai segini. Dan di dalamnya tuh kelihatan gitu ada detail-detail. Ini harusnya kipas ya dia. Ada pendinginnya gitu. Dan detailnya lumayan loh. Kayak lumayan kelihatan gitu di bagian sini. Dan yang kerennya dari si Ferrari 512BB buatan Tomica ini, dia lampunya pop up dan itu bisa dibuka. Wih, lihat deh. Keren. Parah. Ini keren, dan di bawah, bagian bawahnya ini doff gitu. Ini beda sama material yang di atasnya, dia gloss, yang di bawahnya doff gitu. Bagus nih, gue suka nih. Si F40 malah dia nggak bisa di pop up ya. Ih, sayang banget. Oke, kita taruh sini. Berikutnya, gue ada VW Kodok. VW Kodok. Ini yang tahun berapa sih? Gue nggak gitu hafal VW Kodok. Yang udah facelift lah pokoknya, soalnya yang kaca belakangnya udah nyambung gitu. Dan ini warnanya kuning, mungkin biar mirip-mirip sama Transformer. Si Bumblebee. Tapi nggak ada yang bisa dibuka nih di sini. Pintu, bagasi, kap mesin semua nggak bisa dibuka. Tapi bentuknya lucu sih. Oke lah. Dan ini skalanya dia kayak agak off gitu ya. Oh iya, dia soalnya 158. Kalau Tomica Premium tuh biasanya 1:61 ya. Agak ganjil juga tuh, biasanya kan 164 gitu. Kalau Hot Wheels kan 164. Kalau ini 161, yang ini 158, makanya tuh kayak gede gitu. VW Kodok kan nggak segede itu harusnya. Oke, berikutnya gue ada Tomica reguler ya. Bukan yang premium, ini yang reguler. Toyota Supra GR. Ini gue belinya tahun lalu waktu di Jepang, jadi
waktu itu masih baru banget gitu, gue baru pernah lihat. Wah, ternyata Supra ada diecast-nya gitu. Sekarang sih udah banyak, di sini juga banyak yang jual. Tapi karena ini yang reguler, jadi gue nggak expect bagus-bagus gitu. Ya, seperti ekspektasi gue, dia nggak gimana-gimana. Warnanya aja salah merahnya. Merahnya Toyota nggak kayak gini ya, merahnya Supra ya. Dan dia bagian depannya tuh lampunya itu dicat doang gitu, jadi nggak clear. Terus peleknya yang common parts lagi. Tanggung ya, padahal bentuknya itu dia lumayan mirip loh sama aslinya. Ini lumayan bagus tekukan-tekukannya. Harusnya dijadiin ke premium aja. Ya, detailnya buat Tomica yang reguler oke lah. Proporsinya juga sesuai asli. Ini skalanya 160 dia. Oke, taruh sini. Terus kita lanjut. Masih ada lagi Tomica. Ini, Fast and Furious. GTR R34-nya Brian yang di Too Fast Too Furious ya, yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Detailnya oke juga. Stikernya sih oke. Nah, dia kaca depannya, ini, dia clear nih. Cakep nih. Jadi lebih bagus, dan sayangnya sih dia peleknya masih yang common part. Tapi kalau misalnya kalian yang suka modif-modif diecast, ini kalau peleknya bisa diganti, ini keren juga nih. Soalnya dia lumayan mirip-mirip sama premium ya. Karena biasa Tomica Dream itu menang di harganya doang. Harganya mahal gitu, kayak yang premium. Tapi detailnya kayak yang reguler gitu. Tapi yang ini lumayan oke juga. Gue baru sadar nih, spoilernya dia plastik dan gampang meleot gitu ya. Dia. Ini juga kayaknya udah nggak rata tuh. Kayaknya ketekan waktu di dalam dusnya. Oke. Kita lanjut lagi. Gue masih ada Tomica. Ini gue ada Tomica. Ini Japan Taxi ya. Japan Taxi. Jadi kalau misalnya kalian ke Jepang sekarang lihat taksi-taksinya itu banyak ini. Dan taksi ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyambut ini Olimpiade 2020 yang diselenggarakan di Tokyo. Cuman sayangnya karena sekarang lagi mewabah virus corona, lagi diundur ya Olimpiadenya. Jadi ya nggak tahu sampai kapan tuh diundurnya. Yang standarnya juga sebenarnya ada yang cuman Japan Taxi doang. Cuman yang ini dia ada stikernya nih. Tokyo 2020 tuh Toyota official. Kecil banget tulisannya. Worldwide Olympic Partner tuh ada tulisannya. Toyota Japan Taxi ini khusus buat armada taksi doang. Jadi ini nggak ada model aslinya, nggak ada model, maksudnya nggak ada model yang buat dijual ke pasarnya yang biasa, nggak ada. Dan bentuknya menurut gue lumayan keren, Jepang banget, JDM banget. Cuma sayang di sini lampunya dia dicat aja, cat silver sama peleknya dia common parts. Ya karena memang ini Tomica reguler sih. Kita lanjut ke diecast berikutnya ya. Berikutnya gue ada Tomica Limited Vintage. Nah, ini Civic Nova ya. Civic Nova. Salah satu mobil idaman gue juga. Wow, lucu banget. Ini detailnya sih parah bagus banget. Ini kita lihat di sini, peleknya pun dia bahkan ngikutin aslinya. Jadi bentuknya yang kayak gini nih, yang ya bawaannya gitu ya, bawaan mobil-mobil tahun 80 akhir kalau dia. Sesuai dengan aslinya, lucu banget parah. Ini lucu banget. Civic Nova. Berikutnya gue ada ini nih, ada paket dari Om Kodel, dari Kodel Replika. Kita langsung buka aja ya. Wah, dikasih ini juga, yang buat dongkrak mobil. Buatan handmade juga nih, buatannya si Om Kodel. Nah, jadi ini diorama garasi idaman nih. Wih. Dan ini kalau kalian lihat, ini rapi banget. Jadi di bagian belakang ya, di bagian sini, itu ada colokan buat dicolok sama listrik. Oke, sekarang kita langsung colok aja. Wih, cakep nyalanya loh. Ini jadi di diorama ini di atasnya tuh dia kan ada lampu LED-nya ya, warna putih gini. Dan si Om Kodel ini tambahin kayak, ini bahan apa sih? Jadi kelihatannya tuh jadi kayak pakai softbox gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh sini nih ya, terus kita taruh diecast di dalamnya, cahayanya merata dan sampai ke mobilnya juga bagus gitu. Wah, ini buat foto-foto cakep banget nih. Oh, ini kita dikasih jalanan juga ya mau si Om Kodel ya. Dan ini homemade juga, jadi dia bikin sendiri. Ini bisa buat foto-foto juga ya. Nah, terus ini juga kita dikasih kayak ini buat tembok. Nah, terus ada ini juga yang buat dongkrak mobil, lift ya, lift. Nah, ini udah gue taruh ya, udah gue atur tuh. Jadi kelihatan kayak garasi impian.
Ini asik banget buat foto-foto diecast di dalam sini nih. Abis ini sih gue mau foto-foto. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama diorama-dioramanya buatan Om Kodel, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya Om Kodel di Kodel Garage, dan YouTube-nya juga ada di Kodel Replika. Dijamin keren-keren banget dioramanya, gokil. Gokil. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya gue ada Ino nih. Nah, ini Ino Lancer Evo 3 yang ada di filmnya Jackie Chan yang Thunderbolt. Kalau misalnya kalian udah nonton video unboxing lelangnya temen gue si Greg tuh, ngelelang diecast, nah itu dia ada menang ini juga ya. Dan ini gue baru dapat nih. Pengen banget gue tuh. Menurut gue ini detailnya dia bahkan lebih bagus daripada Tomica Premium. Memang harganya di atas Tomica Premium sih. Nah, cuman dia itu nggak pakai license ke film Thunderbolt-nya, jadi dia diplesetin nih. Tulisannya Hong Kong Classic Movie gitu. Padahal ini filmnya Thunderbolt. Dan gak dipersisin juga sama yang asli. Kalau yang asli itu di filmnya dia ada ininya ya, ada nomor balapnya lagi. 23 atau 32 gitu, gue lupa. Berikutnya masih Ino nih. Nah, gue ada AE86 Levin. Kita lihat di sini dia tuh nggak standar. Joknya udah diganti ya, pakai jok balap. Peleknya dia pakai Watanabe H-Spoke. Ya, pakai Watanabe H-Spoke. Tapi di dalam sini kita dapat pelek spare. Mereknya Work deh kalau nggak salah ini. Cuma gue namanya lupa. Work apa gitu. Oke, kita taruh sini. Berikutnya, ini gue ada Ino juga. Masih Ino dan masih Toyota AE86 juga. Yang Levin. Tapi dia warnanya hitam. Jadi, benerannya ya, di dunia nyatanya, Toyota AE86 itu nggak diproduksi yang warna hitam. Kecuali yang satu, yang Black Limited Edition. Dan itu kalau gue nggak salah, cuma ada yang AE86 Trueno. Tapi kalau misalnya gue salah, monggo dikoreksi ya. Dan ini jadi warnanya spesial banget nih. Dan dia udah dipakein pelek ini ya, BBS Super GT atau yang terkenalnya BBS Mesh. Nah, terus dapat pelek ini juga nih, dapat pelek cadangan juga. Oh, cadangannya Watanabe H-Spoke tapi warnanya gold gitu. Memang mobil warna hitam dipakein pelek warna gold gitu cocok ya. Berikutnya masih Ino, masih AE86 dan ini yang versi balap yang dipakai sama Keiichi Tsuchiya atau Drift King waktu dia ikut touring nih. Ini sesuai, ada nomornya di sini 25, dan ini karena dia versi balap, jadi disesuaiin, dimiripin sama yang aslinya. Kenapa tuh dibikin di samping tuh? Di bawah pintu penumpang ya, sebelah kiri. Gila keren. Side exit muffler namanya. Terus di atasnya ada tulisan Keiichi, karena ini mobil disetir sama Keiichi Tsuchiya aslinya. Terus ya dalamnya udah pakai roll bar gitu ya. Ya gitulah, mirip sama aslinya, dan ini livery yang paling gue suka buat mobil warna hitam. Opini pribadi aja, menurut gue ini paling keren nih. Oke, Ino-nya sampai situ. Berikutnya kita masuk ke Hot Wheels. Gue ada Hot Wheels Team Transport yang ini, Mercy 190E, tapi liverynya Falcon. Ya ini salah satu favorit gue di line up ini. Karena ini keren banget. Mercy 190E, jadi mobilnya bisa masuk ke dalam ininya ya, ke dalam kontainernya. Oke, tapi nggak usah dibuka ya. Sayang. Taruh di sini deh. Terus berikutnya masih Hot Wheels, masih Team Transport. Gue ada R34. Wih, Skyline R34. Dan dia beda sama si Mercy 190E itu ya. Kalau Mercy itu dia bisa masuk ke dalam kontainernya kalau dia cuman di atas. Di towing doang gitu di atasnya. Nah, ini gue beberapa kali lihat di sini udah ada yang jual, tapi harganya mahal banget. Terus sekarang kita masuk ke Greenlight. Jadi ini kita di sini dapat dua mobil ya, satu blister gini. Dia ada ini Ford F350 yang towing sama Shelby 350 ya. GT350. Kalau yang ini gue mau buka nih. Zaman dulu waktu gue masih kecil, buka blister tuh seneng banget. Blister Hot Wheels gitu semua gue buka-bukain. Udah gede sekarang kalau mau buka blister, ngilu. Kenapa ya? Si Greenlight ini tuh dia blisternya tebel ya, nggak kayak Hot Wheels gitu bisa ditarik. Ini mesti dipotong pakai cutter gitu, kalau nggak dia susah banget. Oke, ini kita dapat dua mobil di sini ya. Nah, diecast buatan Greenlight itu menurut gue dia bagus banget, cuman memang mobil-mobilnya tuh banyak mobil yang Amerika. Jadi ini bukan Ford Mustang biasa. Ini udah dioprek-oprek lah sama Om Carroll Shelby, jadi lebih kenceng pastinya. Jadi basisnya memang Ford GT yang pertama kali yang fastback, tapi dimodif jadi Ford GT 350. Terus kita keluarin truknya ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Ini juga keren banget buat towingnya. Biasanya kan kalau misalnya kayak Tomica gitu ya, dia ada truk-truk yang buat towing tapi detailnya kurang bagus gitu. Kalau si Greenlight nih dia detail banget dan materialnya juga bagus. Dia besi berat gitu. Wih, kamu sini bisa dibuka tuh.
Gede kelihatan mesinnya juga ya. Nah, detail mesinnya sih biasa aja ya. Warnanya biru gitu. Oke, terus ini bannya karet ya dia ya. Gue juga ada ini, Aoshima. Aoshima, ini udah gue buka ya. Waktu itu gue penasaran soalnya. Ini Honda Super Cup, motor bebek. Tapi yang pertama, jadi bukan yang remake tuh. Nah, cuman kayaknya ini tuh kita beli. Ini kita nggak bisa pilih warna. Gue kira ini yang warna merah gitu kan. Karena ikoniknya kan Honda Super Cup kan warnanya merah ya. Ternyata ini warnanya hitam. Ini lucu banget. Detailnya bagus gitu ya. Dia bahannya plastik sih. Tapi kalau kalian lihat knalpotnya, ini knalpotnya udah diganti. Jarang-jarang gitu gue ngeliat ada diecast motor Jepang tua gitu. Knalpotnya udah diganti. Pakai knalpot racing gitu. Lucu sih. Terus berikutnya gue ada merek M2 Machines. Ini Skyline ya, KPGC 10, Skyline GTR pertama kali. Dan liverynya itu Coca-Cola. Cuma Coca-Colanya Coca-Cola Jepang. Unik banget nih, padahal gue belinya di Indonesia yang ini. Tapi ini mereknya ya M2 Machines ya. Sebenarnya gue nggak gitu suka merek M2 Machines tuh. Build quality itu biasanya kurang. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, dia tuh sebelah kirinya memang kelihatan bagus gitu. Tapi sering kali bagian sebelah kanannya itu jelek gitu loh. Catnya berantakan, karena gue pernah beli beberapa kali M2 Machines. Terus ini ya, yang gue nggak sukanya juga dia peleknya. Bagian bannya tuh dia tipis, dan fitmentnya tuh condok banget ke dalam gitu. Jadi ya nggak sesuai proporsi aslinya sih. Meskipun bannya karet, di sini sih dia bagus ya. Ada tulisan Yokohama, Advan gitu. Tapi tetap fitmentnya tuh kurang lebar gitu. Terus kita lanjut berikutnya. Ini gue ada, ini gue udah buka lama sih sebenarnya. Ada Wuling. Wuling Convero. Cuman ini dia ada stiker tukang tahunya. Terus dibikin warnanya juga putih hitam kayak mobilnya Takumi di Initial D ya. Nggak tahu motifnya apa sebenarnya yang bikin diecast ini. Dia bukan diecast custom, asli resmi dia. Tapi ya aneh aja gitu. Dan ini dia Wuling Convero ya, kalau di Indonesia namanya. Kalau di Cina dia namanya Wuling Hongguang namanya. Hongguang ya? Bener nggak gue tuh gua ngomongnya? Itu salah satu mobil terlaris di dunia ya. Terus berikutnya, ini masih sama mereknya. Merek kayak si Wuling, dia namanya Democratic Brand. Ini gue ada Daihatsu Chariot. Nah, ini juga udah gue buka. Dia lucu ya bentuknya ya. Daihatsu Chariot kecil gitu. Cuman dia kayak agak kurang rapi ya. Bagian depannya lampunya dia clear. Bagian lampu belakangnya juga dia sesuai warna lampu aslinya diwarnain gitu. Peleknya standar sih bentuknya. Cuman detailnya tuh kayak kurang tajam gitu. Terutama di pilar-pilarnya nih. Tebel banget gitu. Ya tapi kapan lagi gitu ada diecast Daihatsu Chariot gitu ya, kan lucu ya. Kita taruh di sebelah Nova. Nah, oke, jadi ini beberapa diecast hasil hilafan gue belakangan ini. Belum semuanya ya, cuma di video kali ini segini dulu ya. Karena kayaknya kita bakal lama nih, belum bisa keluar rumah. Jadi materinya gue simpen-simpen dulu aja buat video berikutnya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komentar di bawah. Mana diecast yang paling kalian suka? Subscribe kalau misalnya kalian belum, terus tekan tombol loncengnya juga, supaya kalau misalnya gue upload video baru, langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Dan juga cek ya Instagramnya Om Kodel di Kodel Garage, sama YouTube-nya Om Kodel juga di Kodel Replika. Oke, gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan, dan jangan lupa diem di rumah aja.